البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Dan meneruskan bacaan kita Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dari kitab Al-Aiman wa Nudzur, kitab tentang sumpah-sumpah dan nadar-nadar. Sebelumnya beliau beberapa hadis yang menunjukkan larangan bersumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seorang kalau bersumpah terhadap sesuatu kemudian selainnya lebih bagus, maka dia membatalkan sumpahnya. Ya, kemudian dia membayar kafarah denda. Dan berikutnya hadis nomor 1364. Qala radhiyallahu anhu, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, hadis ini semua Imam Bukhari. Ghanat yaminun Nabi, adalah sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara bentuk sumpah beliau, kebiasaan beliau mengatakan la wa muqallibil qulubi. Wow. Ini qasam pembuat majrur, ya di sini kasrah. Maka disebutkan di sini bahwa sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la disebutkan oleh Imam Sunani di 10 salam, ini raddun wa nafyun lisabiq. Menolak dan menafikan, mengembalikan dan meniadakan sesuatu yang telah lewat. Ya, tidak. Riwayat yang lain disebutkan ya, atau lafaz yang lain disebutkan bala wa muqallibil qulub. Ini la atau bala. Ya, ini sebagai lafaz sumpah yang lain sebelumnya itu bala. Bahkan di sini la. Ya, tidak. Ini menafikan, meniadakan lafaz yang sebelumnya yang diucapkan. Kemudian beliau mengatakan wa muqallibil qulub, demi zat yang membolak-balik hati. Demikian ini sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di dalam 20 salam oleh Imam Sunani rahimahullah taala. Di situ ada lafaz yang lain, waladi nafsi biyadi, ini sering kita dengar, demi yang jiwaku di tangannya. Waladi nafsi Abil Qasim biyadi, demi jiwa Abu Qasim di tangannya. Ya, ini sumpah-sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga oleh Imam Sunani wa hadis dalil ala jawaz iqsam bi sifatin min sifatillah. Hadis ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah yang bolak-balik hati. Bitaqlibil qulub, ini dengan membalik hati. Ini ahwaliha, keadaannya. Ini Allah SWT membalik hati seorang dari suatu pemikiran kepada pemikiran yang lain, dari keinginan baik kemudian menuju keinginan yang jelek. Ya, demikian. Ini sumpahnya Nabi SAW. Boleh bersumpah dengan apa? Sifat. Allah lah yang membolak-balik keadaan hati. Kemudian berikutnya hadis nomor 1365. Wa Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala beliau mengatakan jarabi, datang A'rab, orang pedalaman. Ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, maka bair, apa dosa-dosa besar? Apa itu dosa besar? Apa saja? Pada Quran hadis, kemudian Nabi pun menyebutkan hadis secara lengkap. Wa fi dalamnya al-yamin al-gomus, sumpah gomus. Sebutan gomus sendiri artinya itu gomsun, ini tenggelam. Soalnya Ibnu Hajar wa taala diberi nama al-gomus, sumiyat al-gomus. Kenapa diberi nama sumpah gomus yang menenggelamkan? Bidzalika, demikian itu li annaha, karena sungguhnya dia ini tagmuzu sahibaha fil ism, menenggelamkan pemiliknya kepada dosa. Ya. Sumpah gomus ini, sumpah dusta, ya kan? Ini menenggelamkan pemiliknya kepada dosa. Semua finar, kemudian ke dalam neraka. Oleh karena itu dijuluki yamin gomus. Wa fi, di dalam hadis tersebut
Qultu wa katakan wa mal yamin al-gumus, dan apa yamin gumus? Qala, maka beliau SAW mengatakan allati yaqtadi'u biha, yang memotong dengannya, ini mendapatkan dengan sumpah gumus ini, sumpah palsu ini, ya, mal imri'in muslim, harta seorang muslim. Jadi dengan sumpah dia ini dia mendapatkan harta orang lain muslim, huwa fiha kadibun, dan dia di dalamnya dusta. Itu. Jadi dia bersumpah, umpamanya itu ada sertifikat, dia mengatakan demi Allah ini milikku, padahal bukan. Untuk apa? Untuk mengambil sertifikat itu sehingga dia mendapatkan harta orang lain. Inilah yamin gomus, dosa besar. Akhrajul Bukhari, Sahih Bukhari. Dia sumpah dengan nama Allah, tetapi apa? Tetapi untuk mengambil harta orang lain, dosa besar. Sekarang dibahas apakah sumpah palsu ini, ya, ada kafarahnya. Dia bersumpah demi Allah ini adalah milikku umpamanya. Ternyata tidak. Ya, apakah ada kafarahnya? Tidak. Ya. Atau kalau kemudian dia membatalkan sumpah tersebut, apakah ada kafarah? Tidak. Karena ini sumpah palsu yang memasukkan dia dalam neraka. Ya, demikian. Maka untuk dia untuk bertobat, ya, bagi dia untuk bertobat. Dan berikutnya ada sama 1366. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini disebutkan rafa'nya, yakni itu adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah apa? Itu adalah syadz. Dan yang benar itu adalah mauquf, ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian para ulama menyebutkan. Di sini semua Imam Abu Dawud juga, Imam Abu Dawud beliau menyebutkan setelahnya bahwa di sini diriwayatkan oleh Dawud Ibnu Farrad dari Ibrahim As-Sa'id mauqufan, ya, jadi cuma ucapan Aisyah saja. Dan ini adalah yang benar. Ya, demikian. Demikian juga Zuhri, demikian juga Abdul Malik bin Abi Sulaiman, demikian juga Malik bin Gawal. Ya, demikian. Mauquf semua. Demikian juga penjelasan Imam Baihaqi. Jadi ini ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Fi qouli ta'ala, di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat Al-Baqarah ini, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, surat Al-Maidah ayat yang ke-89. La yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kalian. Akhadha ini di sini menghukum. Billaghwi, di dalam permainan, fi aymanikum, di sumpah-sumpah kalian. Ini ucapan yang berjalan di ucapan orang Arab, atau ucapan yang tidak dimaksudkan di situ sumpah. Ya, demikian. Ini makna dari lahun, tanpa maksud untuk sumpah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil hukum badan. Qalat, maka berkata Aisyah, huwa qaulur rajul, dia adalah maksudnya ucapan laki-laki, la wallahi wa bala wallahi. Tadi disebutkan la, tidak, wallahi demi Allah, wa bala, dan bahkan wallahi demi Allah. Akhrajul Bukhari, semua Imam Bukhari, wa rawahu Abu Daud marfu'an, semua Imam Abu Daud marfu'an. Jadi disebutkan itu mauquf, ucapan Aisyah. Dan itu adalah para ulama berpendapat demikian, ya, bahwa seorang yang dia itu mengucapkan, ya, sumpah yang itu tidak dimaksud di situ sumpah, lafaz-lafaz seakan-akan sumpah itu bukan sumpah, maka tidak membayar kafarah, ya, tidak membayar denda. Demikian juga disebutkan sumpah yang itu sesuatu yang mustahil, ya, tidak mungkin terjadi, bersumpah, ya, demi Allah orang itu akan hidup. Nah, itu mustahil. Orang yang sudah mati, sudah dikubur kemudian mengatakan itu, maka tidak ada kafarah. Kemudian disebutkan bahwa kafarah atau denda itu sebabnya adalah dua, yaitu yamin dan hins, yaitu melanggar sumpah. Jadi sebab dari seseorang membayar denda, yang membayar kafarah, ya, itu bisa tiga keadaan, yaitu karena sumpah dia itu. Kalau dia tidak bersumpah, tidak akan membayar denda. Demikian juga al-hinsu, dia melanggar sumpahnya itu, ya, demi Allah aku tidak akan masuk rumah orang itu. Kemudian dia masuk rumah orang itu, berarti dia membayar kafarah denda. Jadi sebab dia membayar denda itu karena sumpahnya itu, demikian juga atau karena dia melanggarnya. Kalau dia bersumpah tidak melanggar, tidak membayar kafarah, atau kedua-duanya, melakukan kedua-duanya. Kemudian berikutnya hadis nomor 1367.
Ya, disebutkan di sini beliau. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan boleh seorang bersumpah tidak mesti dengan wallahi, boleh warrahmani. Itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sungguhnya milik Allah Subhanahu wa taala 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang menghitungnya. Sungguh ada para ulama makna menghitung ini ada yang mengatakan mengamalkannya. Ya, mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Dakhalal jannah, maka dia masuk dalam surga. Ya, demikian. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Wa sahabat Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyebutkan wa Ibnu Hibban, demikian juga Ibnu Hibban, al-asma' nama-nama itu 99 itu. Allah, karena kita tulis di kita lihat di mushaf di Al-Qur'an itu kan ada di halaman kedua atau halaman yang paling akhir sebelum akhir itu nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, diambil dari ayat Al-Qur'an, wallahu la ilaha illahu Al-Malikul Al-Quddus As-Salam dan sebagainya. Ya. Jadi seperti ini mereka kumpulkan para ulama. Ya, di sini adapun di sini disebutkan oleh Ibnu Hajar, Imam Tirmidzi menyebutkan demikian juga Ibnu Hibban nama-nama tersebut. Wa tahqiq, dan yang benar. Ya, setelah diteliti, anna sardaha, semuanya penyebutannya itu idrajun. Ya, dia itu adalah disebutkan mimba di ruah dari sebagian rawi. Tambahan. Bukan ucapan Nabi SAW. Ya, demikian. Semuanya Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa itu adalah riwayat Walid bin Muslim dan Abdul Malik bin Muhammad As-Sunani dari Zuhair bin Muhammad. Ya. Ana balaghahu an ghairi wahid min ahli ilmi. Sungguhnya sampai pada dia bukan hanya satu dari ahli ilmi. Ana qalu dzalik, mereka mengatakan demikian itu. Sebutkan nama-nama itu. Ini dikumpulkan dari Al-Qur'an dan juga hadis. Yang jelas, apa yang jelas dalam Al-Qur'an itu boleh kita. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Ar-Razzaq. Demikian juga yang disebut Al-Muhaimin dan sebagainya boleh. Ya, Al-Malik, ini boleh. Selain demi Allah, ya, wallahi, namanya wal Malik, wal Maliki, yakni Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kemudian berikutnya hadis nomor 1368. Ini adalah hadis yang terakhir di dalam pembahasan aiman, sumpah. Nanti akan masuk pembahasan nadar. Ya, demikian. Wa Usama bin Zaid, dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, para ulama menyebutkan Imam Sunani dan sebagainya di sebelum salam bahwa apa? Ini tidak ada hubungannya. Sebenarnya di sini tidak ada hubungannya dengan pembahasan kita ini. Ini lebih pantas masuk di kitab yang terakhir tentang jami, akhlak yang mulia dan sebagainya. Ini hadis Usama bin Zaid ini tidak ada hubungannya. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ya sebutkan sahih ini ulama, tapi sebagian ulama ya mengingkarinya. Allahu musta'an. Ya, sebagian menyebutkan bahwa Imam Abu Hatim beliau mengingkari ketika ditanya, beliau mengatakan indi maudhu bi hadzal isnad. Ya, di sisiku bahwa ini adalah maudhu dengan sanad ini. Ya, demikian. Ini sebenarnya mengingkari hadis tersebut, wallahu alam. Ya, ini hadis yang ma'ruf dan itu adalah sahih insyaallah. Dan sanadnya itu ini adalah sahih. Selesai. Wa Usama bin Zaid qala, beliau mengatakan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suniya ilaihi ma'rufan, barang siapa yang dibuat untuk dia kebaikan. Jadi ada orang berbuat baik kepada dia. Faqala, maka dia mengatakan li fa'ili, terhadap orang yang berbuat baik kepada dia, kepada pelakunya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Faqad ablagha fi sana'i, maka dia telah puncak di dalam memuji. Disebutkan kalau seorang diperlakukan kebaikan oleh orang lain, dia mengatakan jazakallahu khairan, maka ini memenuhi. Ya, dia telah seakan-akan telah memenuhi kebaikan orang tersebut. Kenapa? Karena dia telah menyerahkan pembalasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kaya. Paham? Pokoknya kita diberi
oleh orang pemberian uang umpamanya. Kemudian kita mengatakan kita tidak bisa membalas. Kita mengatakan jazakallahu khairan. Maka ini seakan kita membalas. Kenapa? Karena kita telah menyerahkan pembalasannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Ya demikian. Akhraj Tirmidzi, keluarkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi, wa sahih Ibn Hibban. Disebutkan dalam permasalahan ini, yakni dalam surat Al-Maidah, Allah menyebutkan la yu'akhidhukum billahi fi aymanikum. Kemudian disebutkan fa kafaratuhu, maka kafarahnya, dendanya kalau kita melanggar sumpah tersebut, it'amu asharati masakin, memberikan makan 10 orang miskin. Ya, disebutkan 10 orang miskin ini orang yang benar-benar miskin. Kemudian orang yang sudah bisa makan, bayi yang belum bisa makan tidak berhak untuk mendapatkannya. Ya. Kemudian 10 orang miskin, tidak boleh 1 orang saja. Tapi harus 10 orang yang berbeda-beda. Ya. Demikian juga min ausati ma tutimuna ahlikum, dari yang biasa kalian makan untuk keluarga kalian. Au kiswatu, atau memberikan pakaian mereka. Pakaian di sini ya ini yang nama pakaian. Ya, yang pantas untuk dikatakan itu menutupi aurat. Au tahriru raqabah, atau untuk kemudian memberikan budak. Pamalam yajid, kalau dia tidak dapatkan fasiyamu salah satu ayam, kalau tidak ada makanan di rumah dia atau dia orang miskin juga, maka puasa 3 hari. Ya, dari kafaratu imanikum. Ini adalah denda atau kafarah sumpah-sumpah kalian. Surat Al-Maidah yang ayat 89. Ya demikian. Jadi orang miskin hendaknya benar-benar orang yang pantas mendapatkan, dan di antara yang mendapatkan para penuntut ilmu. Ya demikian. Kemudian disebutkan syaratnya yaitu orang miskin. Ya bisa ditulis yang pantas yaitu orang pertama orang miskin, kemudian orang yang dia itu merdeka, demikian juga orang itu muslim, ya orang yang muslim. Kemudian juga dia sudah makan. Ya demikian. Dan tidak boleh mengeluarkan dengan uang, kecuali kalau dia mengamanahkan uangnya ini belikan makanan. Nah ini boleh. Ya berarti dia mengeluarkan dalam bentuk makanan ya. Karena dia sudah menjanjikan kepada orang yang mengurusi itu untuk memberikan makanan. Kemudian juga disyaratkan jumlahnya adalah 10. Kemudian makanan yang bisa mengenyangkan, ya bisa mengenyangkan dia. Adapun puasa boleh berurutan, boleh tidak juga. Kalau dia berulang kali bersumpah dengan sesuatu yang berbeda-beda, maka dia membayar sejumlah yang dia itu bersumpah itu. Sampai di sini, semoga